Berikutnya kita akan melihat untuk reviewing outsourcing framework based on ITIL. Nah, di mana untuk ITIL ini itu mengatur ada beberapa bagian untuk terkait dengan outsourcing IT. Yang pertama untuk managing vendor itu ada pada dokumen service design, lalu untuk sourcing strategi itu ada pada bagian service strategi. Ini menggunakan ITIL versi 3. Nah, ITIL itu merupakan pendekatan untuk manajemen layanan IT di mana ITIL memberikan rangkaian best practice yang kohesif yang digunakan oleh sektor publik maupun privat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk managing vendor itu sendiri nanti akan mengatur terkait dengan purpose, goal, dan objektif. Lalu untuk main prosesnya, di mana di sini ada evaluasi vendor dan kontrak baru, ada kategorisasi vendor dan memelihara kontrak database atau CD, lalu untuk menentukan vendor dan kontrak baru terkait dengan pengelolaan dan menilai performansi vendor dan kontrak, lalu ada pembaharuan dan atau pemutusan kontrak. Juga ada terkait coverage, kontrak database, ada triggers, input, output, dan interface, key roles and responsibility, challenge and risk, dan ada critical success factor matrix. Ini nanti akan kita bahas pada sesi terakhir. Nah, untuk strategi outsourcing itu sendiri, menurut ITIL itu ada sourcing roles and responsibility, di mana mengatur untuk Director of Service Management, Contract Manager, Product Manager, Process Owner, dan Business Representative. Juga ada deciding what to source, lalu ada sourcing structure, di mana itu ada internal tipe 1, shared service tipe 2, full service outsourcing, prime, consortium, atau selective outsourcing. Juga ada sourcing governance dan critical success factor. Nah, untuk mekanisme penentuan layanan yang akan di-outsource-kan itu pada ITIL, pertama kita harus menentukan calon layanan. Nah, nanti dari calon layanan itu, apakah calon layanan akan meningkatkan kemampuan dan sumber daya perusahaan? Jika jawabannya ya, maka akan berlanjut kepada seberapa dekat hubungan calon layanan dengan daya saing bisnis, strategi, sumber daya, serta kemampuan perusahaan. Nah, jika jawabannya ya, lalu apakah calon layanan itu membutuhkan interaksi ekstensif antara service provider dengan daya saing bisnis, strategi sumber daya, dan kemampuan perusahaan? Nah, jika jawabannya ya juga, maka calon layanan diputuskan untuk diimplementasikan. Nah, untuk struktur umum service sourcing sendiri pada ITIL ini ada best-in-class capabilities, di mana itu dimulai dari internal, yaitu penyediaan dan pembagian layanan oleh staf internal, lalu ada shared service, yaitu penyediaan dan pemberian layanan oleh unit bisnis internal, lalu ada full service outsourcing, yaitu kontrak tunggal dengan service provider tunggal, lalu ada prime, di mana kontrak tunggal dengan SP tunggal, yang mengelola pemberian layanan, namun SP itu bekerjasama dengan multiple provider lain. Lalu ada tipikalnya konsorsium, yaitu penyedia dan pemberian layanan oleh beberapa SP yang dipilih service integrator, dan yang paling tinggi itu ada selective outsourcing, yaitu penyediaan dan pemberian layanan oleh beberapa SP yang dipilih dan dikelola service integrator. Nah, untuk direct controlnya sendiri, yaitu ini adalah multi-vendor outsourcing, ini tradisional outsourcing, dan ini merupakan internal outsourcing. Nah, untuk critical success factor pelaksanaan outsourcing based on ITIL, yaitu penentuan strategi outsourcing yang dapat melalui analisa kompetensi manajemen internal dan asesmen kemampuan perusahaan untuk mengontrol proses pelaksanaannya. Di mana untuk manajemen outsourcers itu sendiri terkait dengan pemilihan vendor yang tepat, lalu ada identifikasi dan mitigasi risiko outsourcer, dan memonitor dan mengukur kinerja outsourcer, serta adanya kontrak dan SLA yang jelas. Nah, untuk bagian penutup, pada bagian ini kita akan melihat yang pertama itu perbedaan antara PBI, ITIL, dan COBIT, di mana itu perbedaan pertama adalah masalah pembahasan. Nah, untuk pembahasan, untuk PBI itu lebih fokus kepada pihak penyedia jasa penyelenggaraan IT, untuk ITIL itu lebih fokus kepada Service Level Agreement, dan COBIT itu mengatur mengenai DS2, Managed Third Party Service. Nah, untuk fokusnya sendiri, untuk PBI itu fokus kepada manajemen risiko,
ITIL itu fokus kepada manajemen vendor, dan COBIT itu fokus kepada hubungan dan tanggung jawab dengan pihak ketiga.